pembelajaran pada siang hari ini? Insya Allah siap. Baik anak-anak, untuk siang hari ini kita akan mempelajari materi bangun ruang. Dan bangun ruang itu kan salah satu dari geometri ya. Nah, dan ini yang akan belajar yaitu menemukan konsep jarak titik, garis, dan bidang. Ini sebelumnya anak-anak sudah tahu belum? Titik itu apa, garis itu apa, bidang itu apa? Sudah Bu. Ibunya belum. Ibunya belum. Sudah. Belum. Ini yang sudah ini bisa nggak jelasin titik itu apa? Gitu. Titik ya titik. Titik gimana? Titik itu buat simbol titik. Kalau garis, bahasanya ada 2 titik terus ditarik garis itu. Saya koreksi ya, kalau garis itu kumpulan dari titik-titik. Nah, langsung saja untuk yang kita pelajari yang pertama yaitu penunjukan titik. Nah, di sini ada 4 definisi. Yang pertama, jika suatu titik dilalui garis, maka dikatakan titik terletak pada garis tersebut. Dan untuk yang kedua, jika suatu titik tidak dilalui garis, maka dikatakan titik tersebut berada di luar garis. Yang ketiga, jika suatu titik dilewati suatu bidang, maka dikatakan titik itu terletak pada bidang. Dan yang terakhir, jika titik tidak dilewati suatu bidang, maka titik itu berada di luar bidang. Ini definisinya memang sangat abstrak ya. Jadi agar memahami definisi-definisi ini, langsung saja ke materi yang selanjutnya, yaitu dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama ini perhatikan pada gambar 9.1a. Pada gambar itu kan dimisalkan untuk kabelnya itu, misalkan itu garis, dan untuk burungnya itu dimisalkan titik. Nah, maka dapat dikatakan bahwa tempat tinggal burung ini pada kabel listrik merupakan pada gambar 9.1a itu kan terdapat gambar burung yang berada di kabel. Nah, dimisalkan untuk kabelnya itu garis dan untuk burungnya itu sebuah titik. Jadi pada gambar ini bisa dijelaskan bahwa sebuah titik yang terletak pada suatu garis. Nah, untuk gambar yang ini bisa kita ubah menjadi gambarnya seperti ini. Jadi untuk burung yang di atas ini dianggap titik A, yang di bawah dianggap titik B. Sudah paham? Paham. Baik, selanjutnya, nah dimisalkan juga jika jembatan penyeberangan merupakan suatu garis dan lokomotif, kereta adalah suatu titik. Nah, yang atas ini itu kan dimisalkan garis yang jembatan penyeberangan, dan yang kereta itu dimisalkan titik. Nah, kita dapat melihat bahwa lokomotif tidak terletak atau melalui jembatan penyeberangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa titik tersebut tidak terletak pada garis, dan yang bisa digambarkan pada yang sebelah ini ya. Yang selanjutnya yaitu kedudukan titik berada bidang. Nah, dicontohkan ini kan ada bola di lapangan. Nah, misalkan satu bolanya itu di luar lapangan, maka digambarkan seperti ini. Nah, itu titik A itu yang sebagai bola di dalam lapangan bisa dikatakan titik itu terdapat di dalam bidang, dapat dari bidang. Tetapi kalau yang titik B itu tidak didapat dilalui oleh bidang. Nah, ini salah satu penerapan ya dalam soal jarak antara titik dan titik. Nah, di itu kan dijelaskan ada rumah Andi, rumah Cynthia, rumah saya kan? Kok nggak ada rumah saya Bu? Rumah Melan jauh di Wonosobo. Rumah Andi, Bedu dan Cynthia, dan seterusnya. Ini dan ini kan disuruh mencari jarak sesungguhnya antara rumah Andi dan Cynthia. Jadi untuk mencari jarak yang sesungguhnya ini menggunakan aturan teorema Pythagoras yang sudah dijelaskan pada sebelumnya tadi. Baik, anak-anak kan tadi sudah dijelasin materi-materinya. Nah, sekarang ada diskusi kelompok. Jadi anak-anak diberikan suatu permasalahan dan kemudian nanti
menyesuaikan dengan cara berkelompok. Untuk kelompoknya berapa? Dibagi menjadi 3 kelompok ya. Nah, untuk permasalahannya yaitu sebuah ruang kelas berbentuk kubus sehingga memiliki panjang rusuk yang sama yaitu 4 meter. Berapa jarak titik pusat kelas ke tepi depan kelas, tepatnya tepi bawah kelas? Ini anak-anak paham nggak ya? Enggak. Nah, makanya nanti didiskusikan ya kalau nggak paham. Kalau masih nggak paham gimana? Nah, titik pusat kelas ini biasanya tengah-tengah dulu. Untuk titik pusatnya tengah-tengah sini. Hitungnya pakai apa, Bu? Kan jauh. Kalian gila-gila wah, ke kubus. Sana ke sana. Kira-kira. Tolong hijau saya dari tadi mah bawa dia itu botol. Anak-anak mohon perhatiannya ya, kan ini tadi kan masih dalam soalnya kan masih soal cerita. Nah, kalau anak-anak belum paham boleh menggunakan HP-nya ya untuk mencari materi. Ya, Bu. Nanti kalau materinya sudah terkumpul bisa buat mengerjakan soal ini. Selamat mengerjakan. HP-nya ke Informasi apa? Mau gak ada benar? Apa nggak ini? Yuk. Cause I can't do these long drives sitting in the backseat, thinking about that one night when the world caught fire, baby. And your eyes brightened up this dark scene. You told me I would be fine, I called you a liar. Oh, itu kubus ya. Oh, jadi kubus ya. XK kan? Nyari ini kan berarti kan kita nyari jarak sini ke sini kan. Tadi kan nyari ini dulu biar ketemu. Enggak, biarin. Nanti kan dihilangin. Ini per ini. Oh iya. Kan beda ruang kan. Terus carinya yang sama. Baik anak-anak, untuk diskusinya sudah selesai belum ya? Sudah. Anak-anak ini nanti presentasi satu persatu ya. Untuk kelompok yang sudah siap siapa nih? Oke, kelompoknya Saunya. Presentasikan di depan kelas. Itu X dengan packing-nya itu 4 meter. Packing-nya itu kita misalkan tadi jauh kita cari dulu X-nya kalau dengan setengah kali bulan ruang. Nah, ini kan diketahui soal ketiga. Ini untuk X-nya kan dari packing kan 4, jadi setengahnya itu 2. Kemudian